Tuhan Bapa Yesus Kristus dalam kerajaan sorgawi. Roh Kudus, limpahkanlah akal pikiran logikamu agar kami dapat selalu terhubung dengan Tuhan Bapa Yesus Kristus di dalam kerajaan sorganya. Roh Kudus, alirilah tenggorokan dan tubuh kami dengan air hidup-Mu, agar kami dapat selalu meninggikan, memuja, menyembah Yesus Kristus, dan selalu menyampaikan firman-firman Tuhan, Alkitab suci, Injil. Terima kasih, Roh Kudus. Shalom. Shalom, Yerusalem. Shalom, Bethlehem, Israel. Terpujilah, tinggilah, agunglah, mulialah bait sucimu, gerejamu di Yerusalem dan Bethlehem, Israel. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Mu. Happy Sunday. Cheerful Sabat ini saya akan memulai dengan headlines, tema, judul, bernafas dalam Injil. One time. Bernafas dalam Injil. Headlines pada hari Minggu yang berbahagia ini. Bernafas dalam Injil. Bernafas dalam Injil. The Holy Bible. The Holy Bible Injil. The Holy Bible Injil. Efesus 4. Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Yesus kepala jemaat. Efesus 4 ayat 15. But speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. In Indonesian, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Tuhan Yesus Kristus merupakan kepala dari seluruh umat-umat kudusnya. Kita merupakan bagian dari tubuh Yesus Kristus. Protestan, Katolik, kita adalah satu. Protestan, Katolik, kita adalah satu. Untuk tema pada hari ini ialah bernafas dalam Injil. Bangunlah tubuhmu, bangunlah gerejamu untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus semata. Oke? Tagline pada hari ini adalah bernafas dalam Injil. Saya akan memulai dari Meksiko. Buenos dias, Mexican. Buenos dias, Meksiko. Buenos dias, Mexican. Protestan, Katolik, kita adalah satu umat Kristus Yesus. Amin. Good morning, Meksiko. Buenos dias, Meksiko. Meksiko atau Meksiko Serikat. Estados Unidos Mexicanos. Negara yang berada di Amerika Utara dan berbatasan langsung dengan United States of America. Guatemala, Belize di sebelah tenggara, Samudra Pasifik di barat, dan Teluk Meksiko dan Laut Karibia di sebelah timur. Semboyan mulia negara Meksiko adalah La Patria es Primero, yang bermakna tanah air ini adalah tanah yang paling pertama. Amen. The Holy Bible Injil. The Holy Bible
Injil Raja yang adil. Yesaya 32 ayat 15. One time, Yesaya 32 ayat 15. Until the Spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest. In Indonesian, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Amen. Lahan kita yang tandus, kering, jika kita selalu beribadah, memuliakan, meninggikan, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, maka tidak ada lagi ladang-ladang yang tandus, ladang-ladang yang kering, bahkan tenggorokan kita yang kering. Semua akan dialiri oleh air hidup dari Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, dan segalanya akan menjadi berkat bagi kita semua, khususnya Meksiko. Amen. Next, Protestantisme di Meksiko. One time, Protestan Katolik kita adalah satu kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke, judul headlines pada Happy Sunday ini: bernafas dalam Injil, bernafas dalam Injil. Protestantisme di Meksiko mencakup denominasi non-evangelis dan evangelis, merupakan aliran kepercayaan minoritas yang paling umum di Meksiko. Meskipun persentasenya lebih rendah jika disejajarkan dengan mayoritas yang lebih besar, yaitu saudara-saudara terkasih kita, Katolik Roma, Protestan Katolik, kita adalah bersaudara. Oke? Banyak jemaat Allah dan pengikutnya dikelompokkan sebagai neo-karismatik, serta yang lainnya dikelompokkan sebagai Injili. Bernafas dalam Injil, bernafas dalam Injil. Next, gerakan sosial karismatik di Meksiko telah berkembang dalam dimensi waktu beberapa dekade terakhir. One time, saya ulang, gerakan sosial karismatik di Meksiko telah berkembang dalam dimensi waktu beberapa dekade terakhir, khususnya di negara bagian selatan Chiapas, di mana gereja Presbyterian Nasional di Meksiko merupakan denominasi yang terkuat. Protestantisme juga memiliki banyak jemaat Allah dan pengikut lainnya di negara bagian Meksiko yang berbatasan dengan negara bagian Texas, Amerika Serikat. A main category of the Protestant churches in Mexico are the so-called historical denominations, which include the following churches: Presbyterian and other Calvinistic groups, Lutheran, Methodist, Congregational, and also the Anglican. This constitute 10% of the Protestant evangelical category. Amen. After these branches, we have the Pentecostal and Neo-Pentecostal segments, which constitutes about 22% of the non-Catholic category, with a 39%. We have other evangelical members, a group called Light
of the world. Light of the world. Amen. Based in the city of Guadalajara, West Mexico. Mexico Barat, West Mexico. Max 1%. Gracias. 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 Mexican. Calvinism Theological. Saya akan masuk kepada keilmuan teologi Calvinism Theological. What's this? Rancangan sistem hidup teologis dan pendekatan sosial cultural terhadap kehidupan Kristen yang berintikan pada kedaulatan pemerintahan Allah Bapa atas segala sesuatunya. Teologi Calvinis Reform. Teologi Calvinis Reform diidentifikasikan sebagai lima points Calvinism, ataupun disebut juga doktrin rahmat Kristus, yang merespons poin demi poin terhadap pemaknaan ilahi dari kelima atau keseluruhan poin tersebut, yaitu tulip, TULIP, tulip. Oke, yang pertama adalah total depravity, kerusakan total depravity, kerusakan total. Bisa kita sebut dengan kebejatan total atau ketidakmampuan mutlak. Secara komprehensif dijelaskan dalam teologi ini sebagai akibat dari kejatuhan umat manusia. Note pada poin T ini, tolong di keep dulu, nanti saya akan link in di kisah selanjutnya, di next slide selanjutnya. Oke, pada poin T, the Holy Bible Injil. The Holy Bible Injil, Matius 16:23. Matius 16:23. Menjauhlah dari pergaulan iblis. One time. Menjauhlah dari pergaulan iblis. Matius 16 ayat 23. But he turned and said unto Peter, Get you behind me, Satan. You are an offense unto me, for you savor not the things that be of God, but those that be of man. In Indonesian, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Amen. Aku tak tahu sama sekali yang ada di balik semua topeng duniawi ini. Yang aku pahami, yang aku mengerti, yang aku tahu hanyalah tentang Yesus Kristus. Amen. Ambisi kedagingan dan hawa nafsu iblis menjadikan tiap manusia dalam keadaan diperbudak untuk melayani dosa, dan secara otomatis akan terlepas dari anugerah karunia Kristus, yang mana orang tersebut tidak memiliki akal pikiran yang jernih agar dapat memilih dan menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Headlines pada Cheerful Sunday ini, bernafas dalam Injil.
yang berikutnya dari tulip, U yang berikutnya yaitu unconditional election. Unconditional election, pemilihan tanpa syarat, bahwa sebelum Allah menciptakan dunia, Ia telah memilih untuk menyelamatkan beberapa manusia suci ilahi, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, dan tidak berdasarkan kondisi yang berkaitan dengan umat-umat pilihannya tersebut. Amen. Next, L. Yang berikutnya adalah L. Limited atonement. Limited atonement. Penebusan terbatas maupun penebusan yang pasti merupakan suatu doktrin di dalam tradisi teologi Kristen yang terutama berkaitan terhadap tradisi reform yang terintegrasi kepada salah satu dari 5 poin Calvinisme. Doktrin tersebut menyatakan bahwa penebusan substitusionari Yesus Kristus di atas kayu salib adalah terpuji, terbatas pada ruang lingkup untuk manusia pilihannya yang senantiasa berjuang di jalan Kristus yang telah dipredestinasikan oleh Tuhan Bapa untuk keselamatan. Next, yang berikutnya I. I yang berikutnya irresistible grace. I yang berikutnya adalah irresistible grace. Anugerah yang tidak dapat ditolak. Anugerah yang tidak dapat ditolak ialah doktrin dalam teologi Kristiani yang mengajarkan bahwa anugerah keselamatan Kristus Yesus secara efektif diterapkan untuk orang-orang percaya maupun manusia pilihannya yang Ia tentukan untuk selamat. Dan pada saat yang ditentukan oleh Tuhan, mereka menaklukkan pemberontakan terhadap kaum iblis guna mematuhi panggilan Injil dan menerangi iman Kristus. Amen. Yang terakhir P dari tulip. P yang terakhir adalah perseverance of the saints. One time. P yang terakhir dari kata tulip. Perseverance of the saints. Ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan orang-orang kudus merupakan ajaran teologi Kristen dalam denominasi Protestan, bahwa sekali seseorang diselamatkan oleh Sang Maha Kudus Kristus, maka mereka tidak akan pernah kehilangan keselamatan atas jiwa plus Roh Kudus mereka. Bisa kita sebut juga dengan OSAS, once saved, always saved. One time. Kita bisa menyebutnya dengan OSAS, OSAS, once saved, always saved. Oke? Headlines pada Sabat ini: bernafas dalam Injil. Bernafas dalam Injil. Next. Mohon maaf, saya akan meluruskan. Mohon maaf, Mexican dan semuanya. Mohon maaf, saya akan meluruskan dalam pencarian kebenaran. One time, saya akan meluruskan dalam pencarian kebenaran. Pencarian kebenaran terhadap teori Calvinis. Sekali lagi, saya tidak mengerti tentang kepalsuan duniawi ini.
Saya tidak mengerti tentang kepicikan duniawi ini. Yang saya mengerti, yang ada di benak, akal, pikiran, logika saya hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Oke? Mohon maaf, saya akan meluruskan dalam pencarian kebenaran terhadap teori Calvinis. Dikatakan pada poin butir T, pada poin butir T, total depravity, kerusakan total, yaitu tatkala manusia terlahir di dunia ini sudah terlumuri dengan yang namanya dosa. Itulah yang dikatakan oleh teologi Calvinis. Saya hanyalah manusia biasa. Saya hanya meluruskan. Oke? Hidup sebagai tubuh Kristus. One time. Hidup sebagai tubuh Kristus. The Holy Bible Injil. Kolose 3 ayat 14 dan 15. Kolose 3 ayat 14 dan 15. 14 ayat 14, and above all these things put on love, which is the bond of perfection. 15 ayat 15, and let the peace of God rule in your hearts, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also all of you are called in one body, and be all of you thankful. In Indonesian, Kolose 3 ayat 14 dan 15. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya terangi di kata menyempurnakan. Menyempurnakan, sempurna. Kita semua adalah umat Kristus Yesus. Kita semua dalam satu ajaran yang sempurna. Oke? Tolong dicamkan hal ini baik-baik. Jangan dipelintir-pelintir, jangan disalah kaprahkan, tolong. Kata menyempurnakan memiliki makna ilahi, jangan ada dipelintir-pelintir. Menyempurnakan, kita semua adalah umat Jesus Christ. Sempurnakan ajaran Jesus Christ beserta The Holy Bible Injil. The Holy Bible Injil lah kesempurnaan dalam hati kita. Oke, camkan hal tersebut. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amen. Next. Sebelumnya saya ingin menyampaikan artikulasi pemahaman wawasan tentang Tartarus Black Holes atau Valley of the Hell. Tartarus Black Holes or Valley of the Hell. Always understanding carefully. Okay? Always listening carefully. Tartarus Black Holes is the deep abyss that is used as a dungeon of torment and suffering for the weak, and as the prison for the Satan titans in the Roman sinners' philosophy, as defined by the Roman societal and cultural mores of their time, are sent to Tartarus for punishments after death, the canyon of the hell.
the canyon of the hell. It is surrounded by three perimeter walls, beyond which flows a flaming river named the Plegeton. To further prevent escape, a hydra with 50 black gaping jaws sits atop a gate that screeches when open. They are flanked by adamantine columns, a substance that, like diamond, is so hard nothing can cut through it. Okay, nothing can cut through it. Okay, next. Pelayanan plus pekerjaan Kristus Yesus. Pelayanan plus pekerjaan Kristus Yesus. Mulai dari awal hingga akhir. Mulai dari awal hingga akhir telah dituntaskan dengan sempurna dan teramat baik. Penciptaan terlahirnya umat manusia di alam semesta sampai dengan menyediakan ruang tempat di tahta sorga kerajaannya yang tidak lain untuk kalian semua umat-umat kudusnya yang beriman, dengan kata lain percaya terhadap ketuhanan Esa Yesus Kristus, the one and only Jesus Christ. Amen. Terjatuh berlumurnya dosa-dosa seseorang. Tolong diperhatikan ini baik-baik. Saya akan memulai dengan pemahaman tentang tulip tadi yang T. Tolong dipahami, always understanding carefully. Terjatuh berlumurnya dosa seseorang bukan diawali ketika terlahirnya manusia tersebut. One time saya akan meluruskan teori Calvinis. Terjatuh berlumurnya dosa-dosa seseorang bukan diawali ketika terlahirnya manusia tersebut, akan tetapi pada suatu titik tertentu. Oke? Akan tetapi pada suatu titik tertentu di dalam fase kehidupan seseorang beranjak ke tingkatan remaja menuju dewasa. Oke? Akan tetapi pada suatu titik tertentu di dalam fase kehidupan seseorang beranjak ke tingkatan remaja dan dewasa. Bernafas dalam Injil, itulah judul saya pada hari ini. Bernafas dalam Injil. Kita memahaminya dengan istilah akhil balik. Yaitu orang tersebut sudah bisa dan mampu untuk mengetahui, mencerna, serta dapat memilah, juga membedakan suatu hal, mana yang terbaik atau buruk. Tolong dipahami baik-baik. Kontekstual pemahaman yang berikutnya ialah bagi kaum laki-laki pria telah mencapai usia 10 tahun ke atas dan atau sudah mengalami dan atau merupakan makna ilahi. Oke? Dan atau merupakan makna ilahi. Saya akan ulang. Bagi kaum laki-laki pria telah mencapai usia 10 tahun ke atas dan atau sudah mengalami mimpi basah dalam pengertiannya sebagai berikut: emisi nokturnal,
emisi nokturnal, orgasme di saat tertidur pulas, yaitu orgasme spontan. Tidak ada unsur kesengajaan selama tertidur yang meliputi ejakulasi pada pria tersebut. Oke. The last yang terakhir yaitu perempuan wanita telah berusia 9 tahun ke atas. Perempuan wanita telah berusia 9 tahun ke atas dan atau makna ilahi, perempuan wanita telah berusia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami pada fase menstruasi haid. Oke, itulah tadi pencarian kebenaran terhadap teori Calvinis. Saya hanyalah manusia yang berlumur dosa. Saya hanyalah manusia biasa. Tapi yang ada di akal pikiran saya hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Oke? Dikuatkan plus tersabda dalam The Holy Bible Injil. Dikuatkan plus tersabda dalam Alkitab Suci Injil. Bernafas dalam Injil yang termulia dan terbesar di kerajaan Tuhan Yesus adalah bayi, anak kecil. Oke, one time. Tolong dipahami baik-baik. Yang termulia dan terbesar di kerajaan Tuhan Yesus Kristus adalah bayi, anak kecil. Di antara manusia kudus yang lainnya. Oke? Di antara manusia kudus yang lainnya. Oke? Mereka terlahir dipenuhi oleh kesucian. Mereka terlahir dipenuhi oleh kesucian Roh Kudus. Polos, tak bercelah dosa sedikit pun, hingga mereka bertumbuh menjadi remaja dan dewasa. Itulah pencarian kebenaran. Itulah pemahaman yang baik saat dosa-dosa berlumuran pada seluruh umat manusia. Gracias Mexico. Amen. Gracias Mexican. Next, the Holy Bible. The Holy Bible bernafas dalam Injil. The Holy Bible Injil. The Holy Bible Injil. Kelemah lembutan Musa. Bilangan 12 ayat 3. Now the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. In Indonesian, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. One time. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Amen. Sekering apapun, tandus, kering, berkaktus, tak bertuan, tak berpenghuni, kita adalah satu umat Kristus Yesus. Jangan pernah ada perselisihan, pertengkaran. Kita adalah umat dari Kristus Yesus yang akan
meraih kerajaan sorga Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama kelak di kerajaan sorga Tuhan Yesus. Terima kasih. Gracias Mexican. Protestan, Katolik, kita adalah satu kepala Yesus Kristus. Bernafas dalam Injil. Roh Kudus, terima kasih atas bimbinganmu. Roh Kudus, alirilah tenggorokan dan tubuh kami dengan air hidup, air sucimu, agar hambamu selalu menyampaikan firman Tuhan untuk masyarakat luas, agar hambamu selalu berbuat baik kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Hambamu terhenti untuk menyampaikan firman-firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom Yerusalem, Shalom Bethlehem. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Merry Christmas and Happy New Year 2023. 2023. Gracias Mexican. Gracias. Gracias Mexico. Oke, yang terakhir adalah pujian, worship song, lagu persembahan dari 9 Jobs. Saya akan membawakan dari Japanese song. Lagu persembahan terakhir saya akan bawakan dari Jepang. Teman hatiku, Yesus. Kurushio yubaeta sono toki, watashi ni mo ikite yuku, yuki ga waite kuru, anata to ni au made wa kodoku na sasurai bito, sono te no nukumori o kanji sasete ai wa itsumo rarabai, tabi ni tsukareta toki, tada kokoro no tomoto, watashi o Yesus. Teman hatiku Yesus. Japanese song. Teman hatiku Yesus. Shinji ai kokoro sae dokoka ni wasurete, hito wa naze sugita hino siawase yo ikakeru, shijuka ni mabuta tojite, kokoro no doa o iraki, watashi o sukandera namida fuite, ai wa itsumo rarabai, tabi ni tsukareta toki, tada kokoro no tomoto, watashi o Yesus, ai wa itsumo rarabai, tabi ni tsukareta toki, tada kokoro no tomoto, watashi o Yesus. The last, terakhir, eksklusif untuk rakyat Meksiko tercinta. My quotes, the special my quotes today untuk rakyat warga Meksiko tercinta. Listen carefully. Hamparan tandus kaktusmu, Meksiko, ku ingin melintas. Sekujur tubuh berduri,
rentan raga tak berperisai, tercerai berai entah kemana. Hanya budi pekerti luhur ku miliki, ku sempurnakan 99%, 99%. Dan satu, ku percaya Jesus Christ. One time spesial, my quotes untuk warga Meksiko tercinta. Hamparan tandus kaktusmu, Meksiko, ku ingin melintas. Sekujur tubuh berduri, rentan raga tak berperisai, tercerai berai entah kemana. Hanya budi pekerti luhur ku miliki, ku sempurnakan 99%, 99%. Dan satu, ku percaya Jesus Christ. Amen. Thank you very much. Gracias Mexican. Tezar Arifiansyah, 9 Jobs. Gracias Mexican. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Raya Natal. Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023. 9 Jobs.